Halo, pada kali ini saya membuat video untuk pengenalan internet dan web. Kenapa saya bikin video ini? Tujuannya adalah untuk mengenalkan teman-teman kepada internet dan web, istilah-istilahnya dulu ya yang penting. Karena pada video berikutnya kita cenderung akan membahas tentang internet dan web dan pemrograman dengan HTML, PHP dan sebagainya. Oke, kita berikutnya. Intranet dan internet. Mungkin teman-teman sekalian juga sering mendengar kata apa sih itu internet? Kita membutuhkan koneksi internet untuk mengakses Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Tapi yang mungkin teman-teman jarang dengarkan adalah namanya intranet. Apa sih intranet itu? Intranet itu adalah sebuah jaringan yang bersifat lokal. Lokalnya itu bukan berarti dia di Indonesia, di Indonesia, bukan. Tapi dalam lokal ini dia melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain tanpa melalui jaringan internet. Misalnya, saya punya kantor. Di kantor saya ada 2 komputer. Saya di lantai 5 dan komputer satu lagi ada di lantai 6. Saya mengakses data dari komputer nomor 5, lantai 5, mengakses ke komputer lantai 6 melalui dengan intranet. Nah, perbedaannya apa dengan internet? Internet itu sifatnya adalah global yang berarti mendunia. Ya, walaupun dia dari Indonesia mengakses ke Indonesia, itu tetap saja disebut internet. Karena internet itu cenderung kalau bisa dibilang ya, itu adalah kumpulan dari intranet. Misalnya ya, kita punya komputer di Indonesia, kita lalu mengakses melalui jaringan internet untuk mengakses komputer kita di cabang Amerika. Nah, itulah namanya internet. Sebagai contohnya pada saat kita membuka sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, Blogger, dan sebagainya, itu menggunakan jaringan internet. Untuk mengakses web atau mungkin coding web, itu kita mempunyai 3 macam, yaitu hardware, yaitu perangkat kerasnya, terus softwarenya, perangkat lunaknya, dan brandware-nya. Apa sih 3 item ini tersebut? Kita lihat ya. Hardware itu perangkat keras yang tidak bisa disentuh. Hardware itu adalah perangkat keras yang bisa disentuh. Contohnya RAM, motherboard, monitor, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, dari hardware ini untuk mengakses web ada 2 macam nih. Ada yang namanya server, yaitu komputer yang menjadi pusat dari komputer-komputer yang mengaksesnya. Ya, itu contoh speknya juga cukup tinggi sehingga untuk digunakan untuk melayani jutaan klien. Sedangkan untuk klien itu adalah komputer kita yang seperti di rumah, PC, laptop, ataupun handphone juga bisa dikategorikan komputer klien yang digunakan untuk mengakses web, dan speknya itu tidak usah terlalu tinggi, jadi cukup untuk menggunakan browsing via web saja. Contoh spek untuk server misalnya Intel Xeon, lalu RAM-nya itu sangat besar. Sedangkan kalau untuk komputer klien, RAM 512 saja, dan ada penggunaan chipset i7, i3, i5 itu udah cukup untuk membuka web, untuk browsing dengan web. Lalu ada lagi namanya software. Software itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi bisa digunakan dan dirasakan. Bukan cinta ya, tapinya ya. Software untuk server, dari segi operating systemnya, untuk server bisa menggunakan Linux, Windows Server, FreeBSD. Lalu untuk web servernya sendiri yaitu IIS, Windows Server, Apache dari BSD dan Linux, dan Minx. Untuk server sendiri, kalau tidak ada web server sendiri, webnya itu tidak bisa diakses ya. Lalu untuk penyimpanannya, dari segi penyimpanan yaitu dengan menggunakan database, ada Oracle,
Microsoft SQL Server, MariaDB, MySQL, MongoDB, Firebase, DB2, Paradox, Access, FolderMoreDB. Dan untuk bahasa pemrogramannya yang bersifat server-side yaitu PHP, ASP, JSP, Python, Ruby, Perl, dan sebagainya. Lain-lainnya adalah seperti firewall, yaitu untuk melindungi server, gateway, yaitu untuk pengaturan akses ke server, bahkan ada juga yang namanya SMTP itu untuk pembuatan server dan sebagainya. Sedangkan untuk software di klien yang dibutuhkan adalah OS, entah itu Windows 98, ME, XP, Vista, 7810, Linux juga ada, macOS untuk yang berbasis Apple, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk di klien sendiri, yang kita butuhkan untuk mengakses web adalah Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, dan sebagainya. Yang kita bisa kenal biasanya namanya adalah Internet Browser. Selain itu, tentunya kita memerlukan brandware. Brandware itu terdiri dari programmer. Programmer itu adalah yang mengcoding webnya, web admin yang mengatur lalu lintas webnya, sistem admin, network engineer yang mengatur jaringannya, user sebagai pengguna, dan designer. Dan ada banyak lagi brandware yang lainnya seperti UX dan sebagainya. Lalu untuk mengakali gimana sih kalau misalnya kita mempunyai web lalu servernya banyak yang akses supaya nggak gampang down, nggak gampang lemot dan sebagainya. Ada namanya CDN, yaitu Content Delivery Network. Itu adalah suatu cara di mana server ditempatkan di beberapa lokasi sehingga klien yang datang diarahkan ke server yang terdekat sehingga klien yang datang diarahkan ke server yang terdekat dari lokasinya. Misalnya kita di Indonesia yang terdekat servernya adalah di Singapura misalnya, seperti itu. Kalau misalnya di Amerika, misalnya saya tinggal di California, maka misalnya server yang terdekat adalah di California, maka saya akan mengakses Facebook ke server California dan sebagainya. Nah, kita akan memasuki lebih dalam lagi, yaitu web programming language. Dari server side ada dua macam, server side programming language dan client side. Kalau server side itu gimana ya bahasnya? Bahasa programannya kalau misalnya user buka, itu intinya dia nggak bisa lihat coding aslinya. Sedangkan kalau client side itu kalau dibuka oleh user codingannya, itu langsung terbuka semua hasil codingannya. Untuk server side misalnya PHP, itu contohnya digunakan oleh Facebook, ASP.NET, contohnya Bineka, JSP, Python yang digunakan Google dan Amazon, Perl, dan lain sebagainya. Untuk client side ada HTML yang akan kita bahas di video selanjutnya, CSS yang digunakan untuk mengatur stylenya, JavaScript, dan XML. Oke, thank you for watching. Untuk pengenalan internet dan web, semoga bisa membantu menambah wawasan pengetahuan kita. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Dan kita nantikan video berikutnya yang tentang HTML. Sampai jumpa dan salam sukses.